Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kemelut di tubuh internal partai kembali terjadi, sekarang giliran Partai Demokrat yang mengalami. Gejolaknya sampai menyeret nama-nama yang penting, bahkan istana pun terbawa-bawa dalam kabar miring. Ketika pecat memecat akhirnya terlanjur terjadi, kita tahu ceritanya tidak akan lekas berhenti. Contoh lain tentang soliditas partai yang selalu rentan, cerita lama yang kerap terjadi di banyak kesempatan. Entahlah versi mana yang ternyata benar, gejolak yang alami atau intrik dari luar. Inilah Mata Najwa, adu kuat di Demokrat. Kader Partai Demokrat yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan. Kemelut di internal Partai Demokrat terus bergulir, beragam spekulasi pun bermunculan dari upaya kudeta hingga campur tangan istana. Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa dua kubu yang berseteru. Saya perkenalkan ada Jansen Sitindaun, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dan Herman Heroen, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Bang Jansen, Pak Herman. Selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya juga mengundang dari kelompok yang mendesak KLB, ada Joni Allen Marbun, deklarator Partai Demokrat yang juga anggota DPR fraksi Demokrat. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam dan selamat malam pemirsa seluruh Indonesia dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan saya juga mengundang mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopakua. Selamat malam Bang Max. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam semuanya di rumah. Saya mau ke Bang Joni Marbun dulu. Tadi Anda bilang selamat malam kepada kader. Jadi kalau saya mau tanya langsung, Anda jadi walaupun sudah keluar surat pemecatan, Anda tetap kader Partai Demokrat? Oh iya, bahwa pemecatan itu nanti akan kita uji di dalam proses hukum dan perundangan yang berlaku. Bahwa hati saya ini Demokrat, bukan hanya bajunya. Mungkin saja teman-teman yang belum dipecat, tetapi pakai logo, tapi hatinya bukan Demokrat, malah merusak. Kenapa? Justru saya hadir untuk menyelamatkan Partai Demokrat setelah SBY Ketua Umum, Ibas jadi Sekjen. Baru SBY Ketua Umum Kongres di Surabaya, Inca jadi katakanlah Sekjen. Mengambil hak-hak daripada kewenangan pimpinan fraksi di tingkat cabang dan di tingkat provinsi. Saya tak percaya tadinya. Bayangkan membuat peraturan organisasi yang tadi ditandatangani oleh Pak SBY yang menurut saya adalah seorang negarawan. Hanya mengambil 15% dari itu. Artinya apa? Soal apa Bang? Soal iuran fraksi dari tingkat 2, tingkat 1. Ya? Itu jelasin. Baik. Yang sebelumnya itu tidak ada. Baik. Sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya dulu Bang Joni, karena kan Dewan Kehormatan menganggap Anda terbukti dan saya akan bacakan. Melakukan perbuatan buruk yang merugikan citra partai seperti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, membujuk rayu agar terjadi KLB. Apakah Anda melakukan itu? Karena itu tudingannya, itu keputusannya sehingga kemudian Anda dipecat. Harusnya ditanya siapa, di mana saya mendiskreditkan. Justru saya menyelamatkan. Karena mereka kecewa dari Sabang sampai Merauke DPC dan DPD atas diambilnya kewenangan itu yang sebelumnya itu tidak ada. Pilkada-pilkada tingkat 2 itu sebelumnya itu adalah hak daripada pimpinan partai kabupaten kota. Baru kalau gubernur itu dari provinsi diproses di DPP. Ini semua. Jadi itu bukan perbuatan buruk, itu bukan mendiskreditkan, dan itu saya sampaikan, ini menjadi supaya saya sampaikan waktu pertemuan saya dengan yang saya hormati Pak SBY di Cikeas tanggal 16 Selasa 2021 kemarin,
Salah satunya jawaban dia itu kan membeli kantor proklamasi. Jadi itu milik dari hasil pilkada 2015 karena beliau waktu itu ketua umum. Ya? Karena dibilang kita dulu kan menyewa kantor Pak Joni. Kantor saya tidak pernah disewa selama 12 tahun yang di Jalan Pemuda. Gak pernah itu disewa. Dia bilang gak tahu. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab kedua adalah pilkada 2020 kemarin yang semuanya ditarik ke DPP tidak disalurkan sebagian sedikit pun kepada DPC. Itu yang membuat meledaknya. Mereka datang. Jadi Anda ini hanya menyalurkan apa yang menjadi concern dari DPC. Betul. Posisi Anda begitu. Tetapi Baik. sedikit lagi kalau boleh. Langsunglah keluar pidato kudeta. Padahal apinya ini sebetulnya masih api lilin. Kudeta yang disiram dengan pertamax menyambar kemana-mana. Nggak ada kecampur tangan eksternal kekuatan pemerintah di sini. Kalau boleh saya tambahkan, kekuatan intervensi pemerintah di Demokrat dari dalam adalah Kongres 2010 di Bandung. Bagaimana semua kekuatan dan presiden menginginkan Andi Malarangeng tidak menang. Baik. Artinya hati nurani yang bicara. Saya kasih kesempatan, begitu. silakan. Apakah Pak Herman atau Bang Jansen? Soal apa nih? Saya ingin tahu dulu, ketika kemudian DPP Partai Demokrat atau kemudian Majelis Tinggi atau Dewan Kehormatan menganggap Bang Joni Allen dan 6 orang lainnya itu melakukan perbuatan buruk, melanggar ADART, kemudian juga menyebarluaskan kabar bohong. Apakah memang ada bukti-bukti yang ditemukan sehingga surat pemecatan itu keluar? Kalau soal itu saya kira Bang Joni bisa melihat surat keputusan DPP terkait pemecatan beliau. Itu dia. Karena memang bagian menimbangnya itu banyak sekali. Bahkan kalau kemudian kita merujuk kepada keputusan Dewan Kehormatan, ya, bagian menimbangnya itu puluhan BAP dari kader-kader yang memang sudah dimintai keterangan terkait persoalan gerakan Kongres luar biasa ini, atau kalau istilah Partai Demokrat itu gerakan pengambil alihan kepemimpinan, begitu dia. Jadi memang dilihat ada upaya dari Bang Joni dan kawan-kawan untuk mengambil alih kepemimpinan di Demokrat? Ada, itu dia. Itu makanya saya ingin melihat sebenarnya persoalan ini dari perspektif yang lebih luas ya, Nana ya. Jadi helikopter view lah begitu. Jadi fakta kemudian kalau Pak Muldoko ketemu dengan kader-kader Partai Demokrat itu nyata. Pertanyaannya kemudian ngapain beliau ketemu? Itu. Memang Partai Demokrat ini partai pendukung pemerintah. Kalau tadi Partai Demokrat ini partai pendukung pemerintah begitu, mungkin masih ada benang merahnya. Ini kan tidak. Jadi apa tujuannya bertemu? Belum lagi ketika kita BAP, ya, memang isi pembicaraan tidak jauh-jauh dari BAP? soal, ya. Siapa yang di BAP Bang Jansen? Kader-kader? Kader-kader pemilik suara itu yang hadir di pertemuan itu kan sudah ada BAP-nya itu. Memang tidak jauh-jauh dari ya persoalan, kalau istilah kita kembali di gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah begitu. Dan jadi, posisi Bang Joni Allen di sana, kan yang dipecat nih Bang Joni Allen dan ada 6 orang lainnya nih. Posisinya dalam konteks tadi. Saya boleh katakan ya, saya sejak awal sebenarnya tadi ingin menyampaikan standing saya soal debat ini. Saya takut kualat sebenarnya. Ini senior saya ini sebenarnya ya, abang adik ribut ditonton TV. Enggak baik ini ditonton. Ini jagoan ini, Bang Joni ini. Ini orang sakti di Demokrat, saya harus katakan itu. Ini jagoan. Itu. Ini orang jagoan kalau itu dia. Jadi center of gravity gerakan ini di internal Demokrat, saya harus katakan memang Bang Joni. Dan saya pribadi menghitung Bang Joni. Itu abang saya ini jagoan. Itu boleh saya katakan. Jagoan dalam arti jagoan sampai bisa mengambil alih kepemimpinan? Kalau mengambil belum tentu. Itu dia. Tapi Artinya sudah pertemuan itu menjadi punya makna karena memang dihadiri seorang Joni Allen Marbun. Jam kalau istilah kami. Itu. Saya ingin meluruskan itu dulu. Yang ketiga tadi Bang Joni menyampaikan soal iuran fraksi kan begitu dia. Kenapa kok ada iuran fraksi sejak 2015 sampai 2020 pasca Kongres Surabaya. Nah, begitu. Saya jelaskan. Itulah terjemahan dari kencelengan. Itu dia. Saya baru bertanya ke DPP soal ini. Dan saya juga pengurus ketika itu. Terjemahan soal apa? Ini untuk pengadaan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 10 tahun Bang Joni jadi eksekutif partai paling tinggi. Karena beliau pernah ketua OKK. Terakhir wakil ketua umum. 10 tahun itu juga DPP Partai Demokrat ngontrak dari satu jalan ke jalan yang lain. Apa itu tidak malu? Itu makanya kemudian kita kencelengan semuanya. Uang dari bawah itu ya digabung dengan uang yang ada di DPP, itulah sekarang kita beli untuk pertama kali kantor Partai Demokrat sejak 2016 itu menjadi permanen. Artinya sejak 2001 sampai 2016, 15 tahun Partai Demokrat berdiri
Saya malu sebenarnya membuka ini kepada publik, tapi harus dibuka. Oke, dan Biar akhirnya surat itu menjadi terang benderang. baik. Jadi 15 tahun Partai jadi, Demokrat berdiri, Bang Jansen, itulah pertama kali kita semua kader Partai Demokrat sekarang di Jakarta punya kantor permanen. atas Wisma hasil Proklamasi 4 1. pemotongan yang tadi disebutkan cancelengan. Kalau sekarang sudah nggak jalan, karena kantornya sudah ada. Oke. Coba tanya Bang Joni. Jadi Bang Joni, kita pernah tidak punya kantor permanen sebelum 2016? Setelah pariwara dijawab, Itu. kami akan kembali sesaat lagi tetap di Mata Najwa. good, saya akan jawab. Mereka yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi. Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Kader Partai Demokrat yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Adu kuat di Demokrat, saya ingin ke Bang Max, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Anda baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga. Apa maksud Anda dengan pernyataan itu, Bang Max? Mbak Nana ya, saya kira ini persoalan bukan persoalan baru. Dunia sudah mengetahui persoalan yang melanda Partai Demokrat ini. Kalau kita menarik garis ke belakang gitu ya. Awal bulan ini saya pernah menyampaikan sesuatu di pers, di media. Kemudian di Partai Demokrat ini mari kita selesaikan di dalam, di internal. Jangan keluar, malu kita semuanya. Akibatnya akan terbongkar masing-masing borok yang memang akhirnya juga terbongkar. Maksud saya, jangan terlalu takut tentang 2024. Ini persoalan muncul dengan adanya kudeta. Itu karena takut 2024 ini diambil orang sebenarnya. Padahal Siapa tidak. yang takut? Ya, Siapa yang takut, Bang? ya orang Demokrat yang takut. Di antaranya pimpinan Partai Demokrat. Seolah-olah Demokrat ini akan lari kemana ke siapa. Kalau ini diselesaikan di dalam dan diangkat-angkat persoalan bertemu dengan Muldoko. Gampang AHY kok dengan Pak SBY. Panggil Muldoko kita bicara. Anda mau apa? Anda mau di mana nantinya? Ini partai-partai kita ini ya. Itu suatu solusi. Kalaupun tidak, toh kita tidak bilang bahwa dia orang luar dan tidak boleh mencalonkan. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah dirubah. Ketika Anda bilang partai keluarga dan itu berbeda dengan tujuan didirikannya Justru Demokrat. di situ kuncinya bahwa karena dia partai keluarga dan tidak terbuka, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh mereka sendiri. Saya pikir sampai batas waktu yang kita tunggu untuk menyelesaikan secara internal tidak terjadi. Malah kudeta itu bergulir dan kami disebut sebagai pengkhianat. Apa maksudnya pengkhianat? Kalau mau pengkhianat mari kita buka konotasi pengkhianat itu dari mana-mana. Saya bisa berbicara mengenai pengkhianat itu dari sejak kapan? Dari mulai 2013, oke, 2013 Pak SBY di KLB juga menggantikan Anas Urbaningrum. Setelah itu 2015 SBY calon tunggal. 2020 tidak dibuka kesempatan untuk calon yang lain. Kan itu peristiwanya. Oke, silakan Pak Herman. Saya ke Pak Herman dulu sebentar karena Anda Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP. Itu posisi Anda di Demokrat sekarang, Pak Herman. Ketika tadi disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Umum bahwa sekarang Partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga. Apa tanggapan Anda soal itu? Ini abang-abang saya juga sahabat saya juga sejak lama. Dan saya sih sebetulnya ingin clear gitu ya. Saya ingin betul-betul mendapatkan informasi yang benar. Baik dari Bang Jody maupun dari Bang Mek. Peristiwa ini kan terjadi di pertengahan Januari. Peristiwa ini kemudian menjadi informasi yang masuk kepada DPP. Bahwa ada pergerakan yang kemudian ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Ini dulu kuncinya. Kemudian di akhir Januari kami tentu mendapatkan laporan dari siapa yang pernah dipanggil oleh Bang Joni dan kawan-kawan.
Nah, mereka menyampaikan informasi kepada kami bahwa memang ada pergerakan yang di belakangnya ada pihak eksternal yang tentu akan menjadikan Partai Demokrat ini sebagai kendaraan pencapresan tahun 2024. Ini dulu menurut saya, peristiwa ini dulu Bang gitu ya. Coba clearkan peristiwa ini. Sehingga kita tahu bahwa pengakuan dari masing-masing para ketua DPC yang pernah dipanggil. Dan bahkan dipanggil mengatasnamakan DPP misalkan. Dipanggil mengatasnamakan akan diberikan bantuan bencana misalkan. Kan ini peristiwa. Yang memanggil siapa nih Pak Herman? Ya, Bang Joni. Pak Joni dan Allen, kawan-kawan. Jadi oke. nanti tolong ini di-clearkan dulu gitu ya. Nah, peristiwa ini kan terus bergulir. Dan pada saatnya Bang Joni ketemu dengan Pak SBY di Cikeas tanggal 16 itu. Dan kemudian tidak ada konklusi di situ. Dan peristiwa ini terus bergulir kemana-mana. Oke. Dan kami kan juga membentuk Satgas untuk mengetahui apa sih yang terjadi di daerah. Pak Herman. Ini yang sebetulnya kami ingin dengar sejernih-jernihnya dari Pak Joni. Oke, silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Saya tidak ada saya punya kewenangan memanggil siapapun. Apa kewenangan saya? Mereka curhat atas keluhan-keluhannya setelah Pilkada 2020 kemarin. Curhat bahwa diambil semuanya, maharnya tinggi baik kader sendiri, apalagi kader luar. Contoh Blora, ya, kok surveinya lebih bagus, tapi kasih orang lain tidak terpilih. Balik apa? Udah meninggal lah, yaitu gak usah lagi bahas yang meninggal. Tegal. Nias, dapil saya, Nias Induk, 7 kursi. Dia minta 300 juta, ngamuk itu bupati. Siapa yang minta? Ya, Siapa DPP Bang? lah. DPP meminta Iya, mahar. bahkan terus terang aja, dalam rapat majelis tinggi, siapa yang hadir? Andi Arief pun di situ saya maki. Kok kader kok digituin? Sehingga apa? Terjadi kompromi. Silakan, itu dapil saya. Banyak. Dari situ, nah, contoh DPD Lampung. Ini supaya tahu DPD Lampung, Rido. Bagaimana saya memanggil ketua DPD? Datang. Ajakan saya sebenarnya yang bincang-bincang. Dia cerita soal pilkadanya juga ada 7 kursi di situ. Oke, Bang Joni, saya Nah, jadi mau artinya mengklirkan. Oh, jadi Anda tidak memanggil, mereka datang, mereka curhat. Tapi kemudian apakah sesuai dengan yang tadi disampaikan Anda Tunggu. mendorong mereka untuk tidak. kemudian... Baru apa solusinya? Itu sebenarnya apa solusinya? Solusinya, mari dong partai ini menjadi partai terbuka. Siapa saja boleh masuk. Oke, silakan Ya, ditanggapi. Itu dong, mari Silakan ditanggapi. partai ini ingin boleh menambahkan masuk. sedikit Bang Joni. Ya, silakan. Bahwasanya bukan hanya persoalan internal. Mungkin saya yang termasuk lama dengan Bang Joni dengan Pak Max merasakan betul bahwa partai ini di internal selalu ada. Selalu ada gejolak internal itu selalu ada. Dinamika lah. Dinamika politik di internal partai itu selalu ada. Dan semuanya bisa diselesaikan secara internal. Setuju. Justru ini persoalannya. Dan BAP menyatakan bahwa ada pihak eksternal menyebutkan secara eksplisit Pak Muldoko bahkan dipertemukan dengan Pak Muldoko dan menyampaikan bahwa gerakan ini akan mengambil alih posisi ketua umum untuk dijadikan 2024 sebagai calon presiden. Ini sebetulnya yang kemudian menjadikan antisipasi. Biar nyambung dulu. Kenapa saya tidak dipanggil untuk itu dan ditanya untuk itu? Tanya pemilik partainya. Kenapa saya tidak dipanggil untuk itu? Kenapa itu tidak ditanya pada saat pertemuan di Cikeas tanggal? Tidak ada pertanyaan itu. Hanya Soal apa Bang? soal pertanyaan dia. Kenapa itu tidak ditanya? Bahwa ada pengambil alihan. Kalau yang dituduh saya untuk, ingat ya, Pak Muldoko tidak pernah melakukan apa-apa. Kecuali kita melihat figur masa depan sebagai partai terbuka, partai demokratis, siapapun boleh masuk. Oke. Tetapi bukanlah menjadi begini. Gitu loh. Ini juga supaya clear ya. Ya. Bahwa persoalan itu didasarkan kepada para saksi. Baik itu ketua DPC maupun ada ketua DPD dan ada pengurus DPP yang tentu ini secara eksplisit menyatakan seperti itu. Maka itu ini ada gerakan-gerakan yang tentu membahayakan terhadap kedaulatan Partai Demokrat. Oleh Pak karena Nana, sebenarnya gini ya, saya ingin tambahkan. Pak. Ya, tapi apakah kemudian itu Oleh sempat karenanya, diklarifikasi seperti tadi pertanyaan Pak Joni? Sempat diklarifikasi? ada surat yang dikirimkan kepada
Gini, dipanggil itu. gini. Oke, menjawab yang tadi Bang Jansen. Aku tambah dikit. Pertama, aku itu agak kurang sepakat dengan kata-kata Bang Joni tadi. Saya ini tidak punya kewenangan memanggil siapapun. Siapa yang tidak tahu Joni Allen Marbun? Itu makanya saya katakan ini orang jago, orang sakti nih pada masanya di Memanggil Demokrat. loh. Jadi Mereka akan maksudku, memanggil, mengambil Jadi, dengan oke. berdiskusi. jadi ketika Bedakan. kemudian orang tahu nama Joni Allen di situ, orang yakin pasti. Ini orang sakti nih. Sekali lagi aku katakan, aku ini bukan sebagai seorang anak Sumatera Utara ya, mengatakan ini orang sakti. Yang kedua, karena memang ini orang jago di Demokrat ya, posisinya ini memang selalu diistimewakan. Oke. Bahkan sebelum ya surat pemecatan terhadap Bang Joni keluar tanggal 26 Februari 2021, Ya. Bang Joni ini bertemu dengan Pak SBY dalam kapasitas selalu selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Oke. Jadi ada perbincangan antar mereka. Betul, Itu. betul. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, Betul. sedikit lagi, bahkan kalau boleh saya tambahkan Bang Joni, sejak konferensi pers Mas AHY di awal Februari itu ya, desakan dari bawah ya. Jadi sekali lagi pemecatan terhadap Bang Joni dan teman-teman itu kan bukan tindakan yang emosional, tetapi tindakan rasional. Oke. Bahkan karena ada permintaan dari bawah kan. Ada permintaan dari bawah, DPC, DPD ke DPP. Pak SBY masih mengatakan begini, saya jumpa. Pak, bagaimana ini tekanan dari DPC, DPD selaku pemilik suara sah di Kongres meminta Bang Joni diberhentikan. Pak SBY ngomong, jangan dulu, jangan. Aku ketemu dulu dengan Pak Joni. Oke. Artinya maksudku inilah spesialnya Bang Joni ini. Itu. Jadi jangan juga kemudian di forum ini Bang Joni ngecilkan dirinya. Oke. Ketika ketemu dengan Pak SBY, Baik. Ketua Majelis Tinggi, Sedikit ya, lagi, Sorry. Baik. tetap tidak ketemu ternyata. Baik. Bang Joni tetap ingin memasukkan yang itu kami kata-kata aktor eksternal ke dalam tubuh partai. Tetap Bang Joni Kawan-kawan pada ini posisi sebenarnya, itu. Mbak Nana, Itu dia. Saya pikir takut dengan bayangan sendiri sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, kita sudah tahu dan rakyat Indonesia tahu karena media menyiarkan terpilihnya AHY di Kongres 20 Maret tahun 2020 kemarin aklamasi dengan penuh kesetiaan. Ini aku jawab dikit ya, Kenapa lupa tadi. baru ada gejolak sedikit tentang adanya Muldoko, tentang adanya siapa? Kok udah pada ribut gitu? Aku jawab sedikit, Berarti Pak. Oke. ini Kongres yang menghasilkan Pak AHY sebagai ketua umum itu kita juga sebutkan abal-abal. Kalau mau disebutkan juga kita KLB abal-abal. Oke. Itu nggak Kenapa boleh, tidak Kongres itu nggak legitimate? Karena banyak hal-hal yang memang dilanggar teristimewa peraturan-peraturan dasar Setelah pariwara, yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita akan break, saya kasih kesempatan untuk menanggapi setelah pariwara. Karena tadi juga ada yang menarik ketika disebutkan soal mahar. Saya ingin juga nanti minta tanggapan Anda soal tudingan mahar yang diminta kepada kader Partai Demokrat sendiri. Karena kami juga memperoleh rekaman perbincangan antar kader Partai Demokrat yang bercerita soal mahar yang diminta. Setelah pariwara. Sampai kita tindak down, apa? Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya karena saya bisa, sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Adu kuat Partai Demokrat sepanjang jeda pun ada perdebatan, ada adu kuat soal isu yang kita bahas malam hari ini. Saya ingin kasih kesempatan ke Anda, tadi terputus. Silakan Bang Jansen. Tadi Om Max ya, biasa saya panggil Om Max ini, itu mengatakan dua hal dan ini menurut saya harus saya klarifikasi. Pertama, Om Max mengatakan tidak dibuka pencalonan di Kongres yang kemarin, itu salah. Saya kira teman-teman di seluruh Bang Jansen, Indonesia. boleh tidak dijawab dulu tadi tudingan bahwa Partai Demokrat itu partai keluarga? Itu makanya. Nanti yang kedua itu, yang pertama tidak dibuka pencalonan pada saat Kongres, itu salah. Jadi silahkan teman-teman di Indonesia, karena Mata Najwa ini kan rating paling tinggi, penonton ratusan juta ini, googling sekarang. Dibuka apa tidak pencalonan ketika itu? Yang daftar memang cuma Mas AHY.
Itu dia. Tidak ada kandidat yang lain. Dari sekian banyak kader yang daftar hanya... Itu makanya saya katakan selalu harusnya ribut-ributnya ini itu di Januari Februari tahun lalu. Oke, Karena di Maret itu ada kongres. Bang Jansen, tapi apa? Ini sekarang baru 1 tahun. Jansen, tapi Kemudian rasanya- kita ribut soal KLB begitu dia. Apakah partai yang terbuka kalau dari sekian banyak punya kader yang Apa? mumpuni begitu yang mendaftar cuma dari anak dari mantan ketuanya? Faktanya itu makanya saya katakan harusnya. Dan itu menunjukkan apa atas Partai Demokrat? Itu menunjukkan apa dong kalau yang mendaftar jelaskan cuma... ke Pak Jansen. Pencalonan itu yang dibilang dibuka itu memerlukan dukungan. Ya. Setelah dibaca bahwa AHY didukung soal 100%, kapan lagi calon ini mau masuk lagi untuk didukung? Karena itu peraturan. Sehingga tertutuplah lobang Omex, untuk calon kalau baru memang itu. yang mendukung 2000%, Omex mau berkata apa? Ya, makanya itu ini dia. kan kita bicara. Tapi soal Omex mengatakan tidak dibuka pencalonan itu salah. Justru itu dibuka. indikasinya tidak dibuka, Bos. Jadi berbeda Kalau soal dibuka, dukungan tidak dan akan soal ada pencalonan. statement bahwa Itu dua hal berbeda. pendukung. Oke. Tidak Itu dibuka dua hal itu. berbeda. Itu Kami dia. kan tahu, kami di Demokrat lebih dulu dari Anda. Ya, saya tahu bagaimana paham. jalannya. Kalau soal lebih saya dulu pernah paham. menjadi ketua Itu. panitia organizing komite KLB di Bali ketika SBY menjadi ketua umum melengsarkan Anas Urbaningrum. Kita ini bicara Dan saya tahu bagaimana pintu-pintu tidak dibuka. Tempus Saya tahu- Kongres saya 2020. tahu bagaimana caranya Kita Kongres tidak di bicara mengenai Surabaya Kongres Bali. pada 2010. Kongres Surabaya, 2015. itu. Ketika SBY calon tunggal dan harus ada aklamasi. Kita tahu itu, Bos. Tapi harus saya Jadi jangan nyatakan, diajarkan harus kita saya soal nyatakan, hal-hal karena ini seperti fakta begitu. sejarah. Kita Ya, bisa saya buka ini lebih peserta. Ini saya buka dulu ya. Ini dia. Saya ini hadir di situ. Oke, Itu. oke. Biar. Jadi atas nama Tuhan saya mengatakan pencalonan dibuka. Anda Jadi jangan tidak pakai ada atas cerita nama pencalonan Tuhan. tidak dibuka di Bos, Kongres kemarin. Anda Oke, jangan itu suka dia. bicara atas nama Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Karena saya hadir. Ya. Saya bersumpah Ya, ini. ya, Oke, dibuka kita tidak pencalonan. memerlukan sumpah Anda Untuk meluruskan di itu. acara ini. Nggak apa-apa. Dan Itu. Anda tidak perlu berbicara Oke. atas nama. Seperti misalnya Pak SBY juga bicara seperti itu. Setiap saat Bukan, beliau bicara. ini saya bicara Tuhan selaku mencatat, peserta Tuhan Kongres. mencatat, kayak Baik. seperti itu. Tapi kalau Baik. Omex mengatakan pencalonan tidak dibuka itu salah. Saya katakan dibuka. Karena saya hadir di tempat Bagaimanapun itu. juga pencalonan itu diindikasikan tidak dibuka karena sudah ditutup lebih dulu. Tidak ada istilah nomenklatur diindikasikan. enggak. Oke. Dibuka Kita atau tidak tahu, dibuka. Pak. Baik, Itu yang Kita pertama. tahulah Itu yang cara-cara pertama. seperti yang Baik. dilakukan oleh Baik. panitia Itu yang itu. pertama. Baik, baik. Biar saya luruskan adik saya. Pak, sedikit. kita Baik, sebentar, yang sebentar. kedua meluruskan dulu. Ini kita tahu bagaimana indikasinya bahwa SBY sudah merancang bahwa AHY itu akan menjadi ketua umum. Kita sudah tahu Imajinasi dari awal, Bos, Omex gitu. itu. Orang boleh bilang Imajinasi itu halusinasi. itu. Imajinasi. Tapi Jangankan 2 bukti, 1 bukti aja mungkin Omex tidak bisa menunjukkan. Imajinasi, jangan imajiner. bukan Oke, oke. imajinasi. Kalau begitu saya tanya, ada buktinya? Atau apa indikasinya Apa? ketika Apanya, kemudian Pak? ketika Coba. Apa ketika buktinya? kemudian mengatakan itu bahwa pencalonan tertutup tidak ada yang bisa, tapi tadi disebutkan Terbuka kok. memang Bagaimana 100% kita mau lihat? mendukung. Kita 100% sudah tahu sejak memang Kongres kader itu belum Demokrat maunya dilakukan. AHY kok katanya. Kongres itu sebelum dilakukan kita udah tahu bahwa hanya AHY yang calon tunggal. Kita udah tahu itu. Pakai permintaan kader dari bawah begitu. Bagaimana permintaan kader dari Hong Kong? Kok dari Hong Kong Omex Kader-kader katakan? dari Hong Kong. Dari Indonesia. Coba nggak dari Anda Hong tanya Kong. semua kader Kok di dari partai-partai Hong Kong? Demokrat ini Baik, di seluruh Bukan Indonesia. maksudku, Baik, mari baik. kita berdebat soal Baik. yang tidak benar. Kalau Nggak yang benar bisa, jangan kita Anda tidak perdebatkan. bisa mempertahankan argumentasi Anda. Itu. Anda boleh kita buka, kita tanyakan Saya semua kader. hadir. Oke. Dan Anda Saya mengatakan pencalonan Dan kita di Kongres buktikan, Oke. kita buktikan 2020 nantinya. dibuka. Baik. Silakan cek Google. Oke. Anda akan Bantah buktikan saya. dengan Media KLB sosial, tadi. silakan. Bang Jansen, oke. Jangan Sebentar katakan dulu. tidak dibuka. Sebentar dulu, silakan Pak Joni. Itu. Nanti saya kasih kesempatan Pak Herman. Down. Coba apa? Jangan Anda sebagai sama-sama kita ya. Ini saya dari pertama ya. Pertama saya ingatkan. Ya, sebagai kader muda. Saya sayang sama Anda. Jangan pertaruhkan kepercayaanmu kau sumpah dengan... Iya, Bang. Tunggu dulu. Jangan dulu jawab. Ini nasihat untuk Anda. Peserta kongres yang tidak memiliki hak suara, begitu selesai pidato ketua umum, disuruh keluar. Saya ada di situ, Pak Budi ada di situ, saya di sebelah SBY. Kan memang Dan- Kongres itu peserta pemilik hak suara, Bang. Maksud Pak abang Budi, bagaimana? Diam dulu. Peserta kongres adalah seluruh peserta kongres. Hak suara dipakai pada saat pemilihan ketua umum. atau Persis. belum ada proses baru katakanlah pembukaan. Masuk disuruh peserta keluar dari persidangan. Ini ingat loh. Supaya kau sadar jangan kau tertutup karena faktor-faktor lain. Saya ingatkan.
Oke. Ya, Enggak, tunggu bukan abang sebentar. mau bertanya apanya? Sebentar. Loh, Biar aku jangan, jawab. bukan. Ah. Jangan kau pertaruh dibuka demi Tuhan. Satu. Oke. Kalau mau dibuka, sebentar. Bang Joni, di tapi dalam- enggak, supaya di fair, Anda internalnya. juga, Bang Joni, waktu Kalau itu juga. dibuka, Bang Joni. Ibas pun mau maju, Ibas itu juga meminta saya untuk... Faktanya tidak ada dukungan. Kalau pencalonan dibuka, Nah, Bang. udahlah, Itu. udahlah Pak Maksudku Tina. jangan kita mengatakan Enggak, udahlah. Kongres 2020 pencalonan tidak dibuka. Ya. Oke. AHY itu mendaftar. Oke. Oke. Mudah-mudahan Mendaftar. kau sehat setelah ini karena kau bersumpah demi Tuhan. Bersumpah. Iya, mudah-mudahan kau Baik. nanti sehat keluar Baik. dari ruangan ini ya. Baik, Mudah-mudahan kau baik. sehat. Enggak, ini coba. Ya, silakan aja. Sebentar, sebentar, Nggak, sebentar. kau ingatkan aja. Sebentar, karena Karena ngomong- kau bersumpah, Baik. mudah-mudahan kau keluar dari ruangan itu, kau sehat walafiat sampai di tujuan. Sehat, Bang. Ya. Kalau Oke. soal pencalonan Oke, dibuka, kita- Ya. saya katakan sekali Baik. lagi, itu dibuka. Begini, Silakan Pak cek di Jansen. Google. Ya. Baik. Ini jadi Baik. lucu ini banget. Ya, silakan. Lucu banget ini persoalan ini nih. Ini Bang Max, luar biasa sebentar, kau sebentar. mempertaruhkan pencalonan begini. ini Sebentar. kan sebenarnya Bang Max, kita Bang sudah Max, tahu. saya minta Anda tahan dulu. Oke. Karena tadi Kak saya... Nana, kalau bisa, Bang Jansen, kalau Anda bisa tahan di dulu. Google Bang Jansen, tampilkan di mata Naswa. Bang Jansen, sebentar dulu. Dibuka tidak pencalonan. AHY mendaftar Oke, tidak. kita sudah dapat poin itu. Saya tadi hanya mau bilang, kalau soal politisi mengatasnamakan atau bersumpah demi Tuhan, itu sudah jamak, Bang Joni. Enggak, saya- Anda pun bersumpah demi Tuhan ketika Anda bilang SBY tidak berkeringat. Anda juga mengatakan Oh iya, hal yang sama loh. itu clear. Kalau begitu tidak fair Anda bilang dia tidak boleh Bukan, bersumpah demi Tuhan karena kalau Anda saya pun juga bersumpah di situ, mengatakan hal yang gitu sama. loh. Tapi itu bukan poinnya. Saya cuma hanya saya juga mengatakan di bahwa situ. retorika itu sudah sering kita dengar No, dengan no, politisi beda membawa-bawa sekali nama substansinya. Tuhan sudah sering sekali. Tapi soal Saya ingin- pencalonan, saya minta seluruh orang di Indonesia, kader Demokrat di Indonesia yang menonton Mata Naswa hari ini, cek di Google. Oke. AHY mendaftar apa tidak? Karena memang ada bilik pencalonan. Saya ingin lempar ke teman saya Muhammad Kodari. Ada Mas Kodari yang Direktur Eksekutif Indobarometer, pengamat politik. Mas Kodari, saya ingin minta tanggapan Anda ketika kemudian sekarang perdebatannya adalah soal apakah Bukan, Partai luar biasa Demokrat itu. itu partai Baru terbuka saya ketinin daun itu. atau partai dinasti dan apakah Bapak-bapak, Terbuka Bang pencalonan, Bang. Bang Jansen, Enggak, sebetulnya. Bang Jansen. Ini mari kita googling ya. Baik, Aku Bang googling ya. Jansen. Bukan, aku nggak enak dengan abang. Abang mengatakan Baik, saya ingin pencalonan lempar, nggak terbuka. saya ingin lempar Terbuka, dulu ke Bang. Mas Kodari. Itu. Mas Kodari, apakah Partai Demokrat partai yang terbuka atau partai berdasarkan dinasti keluarga kalau kita ambil patokan bagaimana ketua umum itu dipilih oleh Kongres? Saya kira kita lihat saja di ADART ya yang terakhir. Di sini saya melihat di pasal 17 halaman 10 Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai. Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025, artinya pada saat ini, dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020. Jadi waktu itu Pak SBY, Ya. Ketua Umum, sekarang jadi Ketua Dewan, Ketua Majelis Tinggi. Kemudian ayat ketiga, Wakil Ketua Majelis Tinggi dijabat oleh Ketua Umum terpilih masa bakti 2020-2025. Dan itu adalah Mas AHY, begitu. Nah, buat saya menarik untuk Partai Demokrat ini karena kalau dilihat dari struktur kepemimpinannya, kelihatannya Majelis Tinggi Partai ini sebetulnya kekuasaannya lebih besar dibandingkan dengan Ketua Umum. Nah, sementara Ketua Umum yang ada sekarang itu dipilih oleh Kongres. Begitu. Jadi yang dipilih oleh Kongres adalah Ketua Umum, tetapi yang kekuasaannya kelihatannya lebih besar ya lebih strategis itu adalah Majelis Tinggi. Begitu. Oke, dan kalau menjawab ditanya pertanyaan tadi awalnya terbuka, asumsinya tertutup, apakah saya menjawabnya dengan ini saja bahwa ya yang berkuasa itu Majelis Tinggi, ketuanya Pak SBY, kemudian ketua umumnya yang menjadi wakil ketua Majelis Tinggi adalah Mas AHY begitu. Dan saya juga menemukan hal yang menarik soal Kongres. Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai, tadi Pak SBY, kemudian sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD Provinsi dan setengah Dewan DPC Kabupaten Kota, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi ya ada harus dengan persetujuan Pak SBY lagi begitu. Dan sebetulnya kalau melihat pasal ini KLB itu udah nggak mungkin, karena kita tahu bahwa Majelis Tinggi itu Pak SBY tidak setuju dengan adanya KLB. Terakhir saya jawab dengan ART-nya, ya mudah-mudahan saya nggak salah dokumen ya. Jumlah hak suara dalam Kongres dan Kongres luar biasa adalah sebagai berikut. Majelis Tinggi Partai 9 suara, DPP Partai Demokrat 5 suara, kemudian DPD Provinsi 2 suara. Jadi kalau ada 34 provinsi 2 kali 34 68. Oke. Lalu DPC
kabupaten kota 1 suara, jadi ada sekitar 500-an, kemudian Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 suara, saya nggak tahu berapa jumlahnya, dan organisasi sayap 1 suara, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Saya kira begitu, dan saya membandingkan... Jadi apa yang mau Anda katakan, Mas Kodari, to the point saja. Anda mau katakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Ketua Majelis Tinggi, dalam hal ini SBY, kemudian Ketua Umumnya ada pada AHY, dalam hal ini putra dari Pak SBY. Jadi Anda mau mengatakan, Anda sependapat dengan pandangan Pak Max bahwa ini memang bukan partai terbuka? Saya bandingkan dengan anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2001 ya. Saya sedang mencari anggaran tahun 2005, tapi saya lihat perubahan yang sangat signifikan. Jadi misalnya peran majelis tinggi yang begitu dominan itu di anggaran dasar pertama tidak ada. Tapi sekarang ada. Kemudian yang namanya kongres itu harus disetujui majelis tinggi juga adanya di tahun 2020. Lalu kita tahu pada tahun 2001 yang menjadi ketua adalah Subur Budi Santoso pada waktu berdiri, kemudian wakilnya wakilnya saya lupa, sekjennya saya lupa. Tahun 2005 itu adalah Pak Hadi Utomo, kemudian sekretarisnya Pak Marzuki Ali. Kalau sekarang majelis tingginya Pak SBY dan ketua umumnya adalah Mas AHY. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Oke. Sumbat karena sumbatan-sumbatan. Adu kuat di Partai Demokrat. Tadi saya berbincang tentang apakah... Silakan. Baik. Bang Joni, kita sudah memulai acara. Sekali lagi saya ingin ceritakan ke teman-teman bahwa perdebatan yang terjadi malam ini tidak hanya pada saat kita on air, tapi juga pada saat off air. Begitu, inilah hangatnya perbincangan antar politisi senior yang hadir semua malam ini di Mata Najwa. Tapi kalau kader muda yang malam ini hadir dari Demokrat adalah Jansen Sitindaun. Bang Jansen, saya mau tanya, apakah ada kekhawatiran bahwa mungkin saja karir politik Anda tidak bisa berkembang kalau memang Partai Demokrat tidak membuka diri atas orang-orang lain di luar Terah Cikeas? Kalau saya pribadi selaku kader Demokrat terpukul dengan kejadian ini. Jadi karena ini kan kader-kader senior kan, yang harusnya memberikan suri tauladan kepada kami kader-kader muda ini. Dijawab dulu pertanyaan saya, Bang. Apa? Gimana? Dijawab dulu pertanyaan saya. Soal apakah tidak merasa bahwa kansnya untuk menjadi ketua umum? Karena kan untuk politisi, kader partai, ketua umum itu kan jabatan yang paling prestigious. Mungkin tidak Jansen Sitindaun jadi ketua umum Partai Demokrat? Bang Jamini gitu, yang sudah double minority ini nggak mimpi lah jadi ketua umum lah. Itu dia. Puncak buat kami kalau di partai manapun di Indonesia ini ya paling sekjen partai lah. Jadi kalau Kak Nana nanya, ya mimpi aja nggak berani kami. Kami tahu lah ini Kristen, HKBP, itu dia. Itu dia. Sedangkan ketua umum itu adalah wajah partai. Kalau elektabilitasnya bagus begitu, prospektus dia untuk diusung menjadi pemimpin nasional, bisa wapres, bisa presiden. Kalau Demokrat partai terbuka, kenapa tidak kader yang non-muslim kan Mbak juga Nana bisa nanya jadi? ke aku ini orang tahu diri aku ini. Puncak buat aku bukan hanya di Partai Demokrat, di semua partai di Indonesia ini mungkin hanya sekjen partai. Tapi apakah Bang Jansen melihat selain Terah Cikeas bisa saja mencapai posisi puncak itu? Bagaimana? Ketua umum pertama itu Pak Subur Budi Santoso. Ketua umum kedua Pak Hadi Utomo. Keluarga Pak SBY. Ketua umum ketiga senior saya di Universitas Airlangga Surabaya, Cak Anas. Itu. Baru kemudian terjadi dinamika begitu, turbulensi politik karena terpaan kader-kader di... sekjennya Mas Ibas. Siapa itu? Ketika Mas Anas sekjennya Mas Ibas. Apa yang salah? Apa yang salah? Saya bertanya itu apakah dia. Kemudian posisi-posisi setiap kunci partai itu sama seperti orang mengatakan begini, tidak semua itu hitam, selalu ada white-nya, putihnya. Buat saya pribadi, buat jutaan orang kader Partai Demokrat ya, kami ini bisa jadi solid begitu, rukun kuat kalau ada Yudhoyono di belakang namanya, itu saja. Itu. Di puncak itu begitu. Dan kita ini memang ya harus mengakui jujur lah, Demokrat ini ya Pak SBY, SBY ya Demokrat.
Kalau tanpa Pak SBY ya partai ini bukan apa-apa. Termasuk mungkin Bang Jam, Tunggu. Bang Hero, saya semua ini juga tidak jadi apa-apa begitu. Pak Trinandor, ya, Iya, Bang. ya, saya ingatkan nasib kita ini di tangan kita dan di tangan Tuhan. Bahwa SBY bersama Demokrat periode 2004-2009, 2019, ya, simbiosis mutualistis namanya. Ya, sekali lagi saya katakan, dalam rangka verifikasi KPU, lolos verifikasi KPU, setiap acara tidak pernah SBY datang. Ya, biar Anda tahu. Dan dia datang pada saat kinasi. Saya ketua panitianya. Soal Oke. sini aku Kak, bertanya Bang Joni sedikit. Kak Nana. Yang kedua. Aku bertanya sedikit Ya, nanti ya. yang kedua. 1 menit, 1 menit. Pak Budi Santoso, Pak Hadi Utomo, Pak Anas. Itulah partai ini menjadi partai terbuka siapa saja boleh. Begitu di tangan beliau yang janjinya di Kongres Bali, KLB, saya ditugaskan sebagai untuk marjuki Ali supaya tidak maju. Hanya sisa Anas 2 tahun, 2015 selesai. Tapi dilanjutkan di Surabaya. Aku boleh bertanya dikit ke Bang Joni. Habis itu 1 menit Kak Nana. langsung 2020 Bertanya. diwariskan kepada AHY yang kau bilang terbuka dan berani kau sumpah. Ada pencalonan? Ada pencalonan. Iya, ada, clear. Setuju. Itu tadi perdebatan. Oke. Ada Soal pencalonan, ini saya sedikit ya. tapi tidak terbuka dalam konteks yang benar dan terang. Ya. Silakan Tidak Pak Herman, terbuka dalam silakan terang Pak dan Herman. benar. Pencalonan Sudah. Silakan Pak Herman. Ya, Dalam saya ingatkan. Pencalonan dibuka. Dalam Ya. organisasi tentu kan yang menjadi landasan itu adalah ADART. Itu adalah fakta empirik yang kemudian ada tahapan-tahapan yang sesungguhnya ini menjadi inklusif gitu ya. Menjadi terbuka. Dan pada waktu pendaftaran ada pendaftaran. Ada. Kalau saja Pak Joni, Pak Max pada waktu itu berani di situ. Atau ya Pak itulah Muldoko lah bilang. gentle, atau Pak Muldoko gitu loh. Saya, sebentar dulu, Pak. aja sudah Ini ya. diusir kok Sebentar, berani. Sehingga saya kira jangan menarik-narik kepada persoalan sah konstitusional. Karena saya memastikan betul, ya saya juga ikut perjalanan partai ini, bahwa 15 Maret 2020 itu sah dan konstitusional. Oke. Yang kedua, tentu pembahasan ADART ya kalau tidak pemilik suara yang tidak tahu. Bung Jansen sebagai pemilik suara ya tahu. Coba gitu. interupsi Oke. sedikit. Pemilik suara. Pak Max, sebentar dulu. Hak bicara, pembahasan Baik. anggaran dasar rumah tangga, hak Sebentar. bicara. Tunggu, Itu itu ada ada pemilik tata suara. Saya ingin kasih Pak Max. Ada Pak tata Max. tertib. Tunggu dulu. Kalau dalam tata tertib itu diketok bahwa giliran. yang Salah. boleh masuk Salah. di dalam Hak bicara. forum adalah pemilik suara. Baik, Pemilik baik. suara Giliran itu dulu. Saya disepakati ingin ke oleh Pak pemilik Max. suara. Pak Max, Jadi sebelum begini, Mbak Anda Nana, menanggapi, begini. saya mau tanya dulu Pak Max. Ini Joni Ketika sebentar dulu, gue begini nih. Oke, Pak Max, sebentar dulu Pak Max. Saya mau sekaligus Anda menjawab pertanyaan saya. Ketika Anda kemudian protes ini partai terbuka, kenapa Anda baru tidak partai terbuka? Kenapa baru protes sekarang Pak Max? Kan kita sudah Bagaimana tahu. Mbak? Saya nggak dengar ya Mbak. Ketika Anda protes bahwa ini bukan partai terbuka, kenapa kekhawatiran atau concern Anda ini tidak Anda suarakan dulu-dulu? Kan sejak dulu sudah Jadi ada begini, tendensinya. tunggu dulu, Mbak, Dulu karena ketika ini Anda ada masih dalam proses. ketika Anda masih dalam posisi strategis, masih berkuasa, Anda tidak protes. Kenapa sekarang Anda protes? Tunggu Sudah dulu, bukan pada partai waktu itu Demokrat kita lagi. punya niat yang baik semuanya. Kita punya niat yang baik semuanya bahwa tidak akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini. Ya, contoh Mbak. Ya, Hal ya. apa Om? Kita baru tahu, kita melihat bahwa kalau Jansen mengatakan bahwa kalau nggak ada SBY nggak ada Demokrat. Salah besar. Tersinggung saya. SBY apa Ya, apa itu yang makanya dilakukan aku SBY mengajukan. sejak 2004? 1 menit ya. Tunggu dulu. Untuk Bang Max Tunggu dengan dulu. Om. Tunggu Dengan- dulu. dengan- Anda Oke, bicara Bang saya Jam. diam. Siap. Gantian. Saya bicara Anda diam. Lanjut Om. Tahun 2004, dari 2001, 2002, 2003, 2004, di mana Pak SBY? Ya. Siapa yang bisa berjuang untuk meloloskan partai ini di KPU? Kalau tidak lolos partai ini di KPU, tidak ada juga SBY jadi presiden kalau begitu. 1 menit. Jadi jangan sampai menghilangkan sejarah, menghilangkan segala-galanya. Karena kita terlalu menjilat, kita terlalu Silakan, apa Bang namanya Jansen. itu masuk di dalam takut dan lain-lain sebagainya. Mari kita bicara jujur. Oke. Kita bicara jujur. Tidak ada kalau dibilang bahwa tidak ada SBY, tidak ada Partai Demokrat, itu sesuatu yang tidak mungkin benar-benar. Oke. Bang Jansen, silakan. Daun belum lahir di situ ya. Jadi Daun itu belum makanya. Anda pun barangkali Oke, masih oke, SMA. kita dengarkan dulu. Kalau lahir udah. Yayasan, Belum Anda lahir di Demokrat. Ah, Kita itu dengarkan. dia, itu Ah. Bang Lurus. Sebentar, Kau Bang. masih bisa di SMA pada waktu itu, Oke. waktu kami berjuang Aku untuk ingin Demokrat. bertanya. Jadi Anda jangan bicara mengenai masalah makanya aku tidak ingin ada SBY, bertanya. tidak ada Aku Demokrat. ingin bertanya ke Abang. Oke. Itu aku ingin bertanya ke Bang Jam, Oke, ke silakan. Om Max, Silakan. dan seluruh kader Partai Demokrat Indonesia yang senior. Ya, Tolong Anda nggak usah ke seluruh Indonesia, ke kami Oke, aja.
Tolong bantah saya. Benar apa tidak? Tolong bantah saya. Pertama, ya tolong bantah saya kalau ini salah. Pertama, ya. Nama partai ini menjadi nama Partai Demokrat, ya, itu berasal dari Pak SBY. Dulu ketika Om Pence menginisiasi ini, namanya awalnya adalah Partai Nasionalis Bersatu, PNB. Jadi nama Demokrat ini dari Pak SBY. Anda mendengarkan wawancara Peter Gonta dengan Om Pence Rumangkang almarhum, ya kan? Kalau wawancara itu semua bisa terjadi, wawancara itu. Kita dengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Fakta yang harus bicara di sana. Oke, nanti sekalian dibantahnya kalau memang mau membantah. Habis ini saya, Mbak. Jadi nama Demokrat dari SBY. Pak SBY. Apalagi? Yang kedua. Oke. Setiap partai itu punya lagu, punya mars yang dinyanyikan oleh seluruh kader sejak partai berdiri sampai kemudian nanti dia dalam tanda kutip itu marsnya dibuat oleh Pak SBY. Yang buat mars adalah Pak SBY, Partai Demokrat. Yang ketiga, partai itu tanya lagi dong, yang buat himne siapa? Jangan hanya mars, yang buat himne siapa? Bukan, kalau himne itu makanya aku ngajukan pertanyaan 4. Itu yang kedua. Yang himne siapa? Itu. Jangan dong hanya mars. Yang himne kalau siapa, itu Bang Sisenes, aku kan tahu. Kan ditulis itu. Itu dia. Dia yang bikin. Yang ketiga. Anda tuh gak so tahu. You so tahu. Soal himne itu gua yang bikin, saya yang bikin. Anda so tahu aja. Makanya you masih SMA. You baru SMA, jadi you jangan so tahu deh gitu. Pertanyaanku yang ketiga. Ini pertanyaan dari junior ke senior. Itu. Ini jangan emosional. Yang ketiga, ya. Partai itu ada simbol logo bendera. Birunya Demokrat sekarang, logo yang sekarang ini ya, itu yang menciptakan adalah Pak SBY. Yang keempat terakhir, tiap partai itu punya platform, punya ideologi. Itulah yang kemudian dituangkan dalam manifesto partai politik. Dan itu Pak SBY juga. Manifesto partai politik ya, Partai Demokrat yang kemudian sekarang dikenal dengan nasionalis religius dengan segala macam bentuk turunannya itu ya. Itu yang menciptakan adalah Pak SBY. Inilah 4 pilar partai. Baik. Benar apa tidak? Saya harus break dulu. Nanti dijawab. Sambil sekaligus begini Om Max, untuk menambahkan dan nanti Anda juga bisa jawab langsung. Saya melihat ada cuplikan video yang Anda bicara, kalau tidak jual Pak SBY tidak akan laku Partai Demokrat. Saya ingin minta Anda mengklarifikasi itu. Cuplikannya pada tahun 2004. Biar saya jelas. Itu video tahun 2003 ketika kampanye. Tahun 2003. Jadi begini, itu setelah pariwara tetap di mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi. Nanti habis itu kita jelaskan. Ini pertanyaan Adu kuat di Demokrat, saya ingin kasih kesempatan Pak Max, tadi terputus. Ada video yang menunjukkan bahwa Anda mengakui secara terbuka tanpa SBY tidak akan laku Partai Demokrat. Itu video dibuat pada awal 2003 ketika kita sedang berkampanye Partai Demokrat dan lain-lain sebagainya. Itu sifat kejujuran dari semua kader Partai Demokrat untuk menampilkan dirinya bahwa dengan SBY kita sama-sama membangun negara lewat partai kita. Tetapi kejujuran kita itu tidak sampai dengan proses yang terjadi sekarang. Berarti sebetulnya Bang Max, berarti statement SBY tidak berdarah-darah yang dikeluarkan Pak Joni itu tidak betul dong. Kalau pada waktu itu kita tahu bahwa partai ini nanti akan jadi milik keluarga, saya tidak akan ngomong seperti begitu Mbak. Kita tahu bahwa ini jujur. Semua kejujuran dari Profesor Budi Santoso, Profesor Ihsan Tanjung, dan berbagai orang yang duduk di pengurus pada waktu itu. Mempunyai satu tekad bahwa partai ini harus jadi, partai ini besar. Dan Anda tahu Partai Demokrat adalah satu-satunya partai di dunia yang langsung masuk, ikut pemilu, mendapat 7% dan kadernya jadi presiden. Dan itu karena siapa Bang? Itu kerja keras. Berarti kita punya Anda sifat mengakui, kejujuran. Itu karena SBY, Anda mengakui itu. Berarti tidak betul dong Bang Joni ketika Anda bilang tidak berdarah-darah. Bahwa kami berjuang mati-matian untuk dia menjadi presiden dengan asumsi bahwa kita akan sama-sama membawa partai ini ke depan. SBY akan 2 periode. Dan itu tidak terjadi, asumsi itu tidak terjadi. Tanpa ada asumsi bahwa akan terjadi kejadian-kejadian seperti sekarang. Sistem 2004 itu Om Max, sistem 2004 itu pileg pilpres itu masih pisah loh Om. Ya justru itu. Karena pileg pisah lah, maka kan SBY yang dijual. Tunggu dulu. Kan belum bareng seperti sekarang. Kita sudah dari awal mengatakan itu. Anda mungkin masih ada 4 hal tadi yang Anda sebutkan. Ada 4 hal yang Anda sebutkan. Silakan ditanggapi Bang Joni. Saya tindakan saya akan tambahin ya supaya kau tidak dicekoki dengan hal-hal yang lain. Pertama, kita sangat menghargai yang terhormat SBY. Ingat itu. Kita sangat menghargai yang terhormat SBY. Tetapi atas penghargaan itu terjadi perubahan dalam masa pertengahan. Bahwa Partai Demokrat dibentuk
untuk katakanlah kendaraan SBY karena dia kalah di Wapres Hamzahas. Ya, tetapi dia sendiri tidak yakin Partai Demokrat akan lolos verifikasi KPU. Buktinya apa? Dalam setiap acara Demokrat dia tidak pernah hadir. Malah hadir di partainya Rias Rasyid deklarasi. Di kita tidak deklarasi, Rapimnas dan saya. Dia hadir setelah lulus verifikasi KPU. Disitulah yang mau saya katakan, untuk meluluskan Partai Demokrat di KPU, SBY tidak berdarah-darah. Oke. Saya ketuanya di Kinasi. Baru setelah itu Partai Demokrat punya 56 kursi, bahwa SBY punya pengaruh, yes. Tetapi bukan semata-mata. Itu hasil kerja Soal dari 4 Sabang. ini Bang, buat nama partai beliau, Mars Partai dia yang buat, Pak simbol logo Jansen, bendera tunggu dia, dulu. Ini manifesto Pak Jansen juga. ini Kan terpengaruh di awal-awal. dengan video wawancara Pak kau Fencer kan Umbangkan orang hukum. almarhum dengan Kau orang hukum dengan kan? Peter Kau Gonta. baca siapa pendiri di sini secara de jure. Baca ini. Bang, Tunggu dulu. Pak SBY itu penggagas, memang posisinya di situ. Ya, Dengar. kau suka ini. Bukan, Ini dengar kau dulu. senang nih. Ini SBY penggagas. Kalau misalnya Mbak Nana ini mau menggagas membuat sebuah gedung, Mbak Nana itu siapkan SDM-nya, modalnya, dan lain-lainnya untuk menggagas membuat gedung itu. Ini SBY nggak disiapkan apa-apa, hanya Gimana? menggagas. Yang Apa tahu itu Om namanya Vence penggagas? dong. Oke. Apa yang Tapi digagas 4 ini pada coba waktu Bang itu? bantah dulu. Nama Demokrat dari Pak SBY. Mars yang sekarang kita nyanyikan Pak SBY. Terus? Simbol logo bendera partai Pak SBY, manifesto Pak SBY. Ini kan 4 hal. Sudah? Pilar partai politik Itu ini. karena memang Benar Anda nggak? baru dengar wawancara Fencer Umbangkan No, sama sekali. dengan Oke, dengan baik. Peter Gonta. Baik, Pak baik. Jansen, Ini you masih- waktu itu masih SMA, you nggak tahu apa-apa deh, Oke. percaya deh. Salah Ya, kalau ya, itu ya. abang. Enggak, SMA enggak. salah abang. Baik, Oh, baik. salah abang. Baik. Mas SMA. Baik, baik. Umur Eh, 40 saya- tahun. baik. Salah abang. Enggak, tidak Dua ada. kali salah bang. Baik, saya Kalau ingin pada waktu itu. Udah Biar saya kuliah, jawab ini. udah baik, tipis. baik. Biar saya jawab Baik. sedikit. Saya tambah satu, Boleh, Bang. Sebentar, Pak Herman, Biar Pak saya jawab dulu Joni. ini, adik saya ini. Saya jawab dulu adik saya ini dulu. Saya tidak ingin isu ini diperpanjang Oke. karena ada isu lain menyangkut Partai Demokrat It's yang okay. juga penting. Saya ingin putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY soal Demokrat not for sale. Kita dengarkan cuplikan Oke, ini. ini menarik ini. Ya, ini menarik. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya. Kau tanggapin ya, not for sale ya. Tidak diperjualbelikan berapapun besarnya. Boleh? Anda memperjualbelikan Partai Demokrat, Pak Makanya Joni? saya jawab. Saya akan video kedua, siapa yang akan menjual Partai Demokrat? Faktanya. Dan saya juga ada di dalam dan juga fakta-faktanya sebelum SBY Ketua Umum bahwa Partai Demokrat tidak pernah mengambil pilkada daerah tingkat 2 kabupaten kota ke pusat. Bahkan kader-kadernya kalau maju dibantu ya. Setelah Pak SBY Ketua Umum dan Inca Panjaitan menjadi sekjennya, pilkada dibawa ke DPP. Tapi beliau waktu pertemuan kemarin itu mengakui untuk membeli kantor di proklamasi. Pertanyaannya, Bang, diam dulu. bukannya untuk Diam dulu. maju pilkada itu Diam sesuai dulu. undang-undang partai politik, Diam, yang diam dulu dong. itu Kamu ketua diam dong. umum Saya partai, ngasih ngomong bukan kita dong. partai. Oke, Diam oke. dulu, Itu Pak. pertanyaan. Enggak, diam Sebentar, dulu. sebentar. Udah. Kan pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa sudah 10 tahun presiden kok kantor saja kok tidak dipikirkan? Kan apa eksekutif partai waktu itu? Diam dulu sebelum saya selesai ngomong. Di mana Pak SBY selaku pemilik yang dibawa oleh Partai Demokrat. Sebentar, sebentar. Tadi isunya adalah Demokrat not for sale. Anda katakan justru yang menjual adalah petinggi partai yang Petinggi meminta partai. mahar. Iya dong. Oke, saya ingin putarkan ini. Ini adalah video yang kami dapatkan dari pendukung KLB yang menggambarkan informasi ada mahar ketika
mencalonkan, kader Partai Demokrat ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kita dengarkan cuplikan perbincangan ini. Mana video apa lagi? Bukan video, perbincangan percakapan. Iya Pak. Kan ketua DPC kamu. Ya aturannya begitu, kita mau gimana lagi Pak, kita ikutin juga. Ketua DPC, berapa kursi dapat? Saya ketua DPC, mantan ketua DPR lagi di sana. Waduh, hebat. Saya nyalon wali kota, kita bayar, katanya bayar 150 per satu kursi. Berapa kursi kamu? Kali 6 berarti Pak saya. 6 kursi dapat, pimpinan ya? Iya. Berarti 900 juta ya bayar? Iya. Kontan itu? Iya Pak. Aduh ya Allah. Yang tragis lagi itu orang tua saya, mantan wali kota, mau jadi wakil gubernur, sudah diminta semuanya 7,5. 7,5 apa? Miliar Pak. Miliar? Wagub? Iya. Hanya wagub? Wagub. Nah terus? Sudah itu ditimpalin sama calon lain 18,5 lewat orang tua saya. Waduh. Berapa per kursi? 500? Iya waktu itu. Siapa yang terima? Langsung nyetor, tapi gak kebayar loh. Kebayar separuh baik. Berapa kursi? 4 kursi waktu itu. 4. Jadi 500 2 miliar. Iya tapi gak kebayar loh. Kebayar separuh baik kenapa kamu? Terus ketemu Ibas kan ditolong Ibas. Sayang kok nanti. Baik, saya akan kasih kesempatan untuk ditanggapi setelah pariwara. Bang Jason dan Pak Herman, Anda Ketua DPP, saya ingin minta Anda menanggapi bukti yang disampaikan oleh teman-teman dari kubu pro KLB ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Tanpa itu. Demokrat not for sale, itu kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ingin minta komentar Anda. Apakah Pak Herman atau Pak Johnson yang mau menanggapi? Juga mengklarifikasi terhadap. Ya, bisa diklarifikasi tadi bukti yang disampaikan oleh Pak Joni dan teman-teman pendukung KLB bahwa ada mahar. Sebentar, harus ditanggapi dulu, harus diklarifikasi dulu. Tidak. Kembali ke Pak Joni, kan punya resiko hukum terhadap itu. Ingin membandingkan itu kembali ke beliau kalau soal kwitansi itu kan. Itu dia, itu kembali. Tapi apa tanggapan Anda soal percakapan tadi? Bahwa ada pengakuan dimintai mahar ketika kader Partai Demokrat maju ke pilkada. Adakah tanggapan soal itu? Karena itu yang kemudian bukti yang diajukan oleh Bang Joni. Ya, itulah menjadi salah satunya. Kenapa menjadi partai ini seperti ini? Itu. Mau ditanggapi? Ya, nanti saya akan membandingkan bahwa pilkada yang lalu pun sama, keputusannya di DPP juga. Sama, saya juga mengambil keputusan beberapa pilkada di Jawa Barat juga. Zaman Anas Hadi Utomo, saya mengurus. Zaman Anas Hadi Utomo di mana kamu? Bukan baik, kamu. Tudingannya spesifik. Partai politiknya pengurus beda. saya. Sebentar, tudingannya spesifik soal mahar. Saya korwil Kalau di pemilu sekarang, Baik, tudingannya spesifik soal mahar. Adakah ini ditanggapi soal mahar? Untuk maju itu. Gimana? Apakah akan menanggapi soal mahar? Karena tadi yang spesifik disebutkan dimintai mahar. Akan menanggapi soal itu? Saya tidak mengetahui persis ya tentang persoalan ini. Justru mempertanyakan, kalau memang ada rekaman seperti ini, jangan kemudian menjadi fitnah gitu. Loh kok fitnah? Hati-hati fitnah. Itu. Ya. Fitnahkah itu Bang Joni? Kan bisa saja itu oknum seorang kah atau apa gitu loh Bang. Anda punya bukti lain tidak selain percakapan itu? Ada kwitansi kalau mau perlu kita beberkan. Ini jangan main-main ke wilayah itu harusnya. Tidak main-main, itulah menjadi penyebab utama. Ini apa? Ini penyebab utama dan itu saya sampaikan kepada yang saya hormati. Kita boleh debat keras semuanya, tapi Tindaun, nggak usah masuk kalau ke kau soal ngomong, ini kan soal pihak ketiga itu. Bukan. Pemberi uang, beda halnya kalau Bang Joni yang ngasih uang begitu. Ini kan orang lain. Bedakan Tindaun, ini satu contoh. Bukan aku dengar dulu. Ngasih bayangan aja ke Abang. Gubernur Banten, tahu kan Gubernur Banten siapa? Tindaun? Wahidin itu ketua DPD Demokrat kan sebelum DPR. Wahidin ketua DPD Demokrat. Kenapa, ada apa dengan Gubernur Banten? Dia waktu itu sama Majelis Tinggi dari DPR, dia mencalonkan gubernur, menang. Dia ditawari ketua DPD, tidak mau. Kenapa? Karena terlalu besar maharnya, udah punya partai sendiri. Udah? NTB, kita yang memenangkan NTB, tidak tahu NTB, gubernur NTB dan wakil bergabung dengan PKS, Tuan Guru Bajang, ketua DPD, menang, ditawarkan menjadi ketua DPD, kenapa tidak mau? Karena kecewa, sudah berjuang keras, dia tidak mau karena sudah berjuang, terlalu mahal.
untuk ke dalam saja mahal, apalagi keluar. Oke. Gubernur Jambi. Apa mau kita buka-buka lagi? Saya kira cukup lah ya. Nggak usah lagi kalian bantah. Semakin kalian bantah, semakin terbuka. Tapi marilah kita perbaiki Partai Demokrat ini menjadi partai modern. Masuk kepada oknum gitu. Oleh karena itu, teman-teman saya seluruh ketua DPC seluruh Indonesia tidak usah takut untuk melakukan KLB. Baik. Karena apa? Solusi terbaik menyelamatkan Partai Demokrat. Saya juga punya video. Saya dapatkan video ini dari Partai Demokrat, Bang Jansen dan teman-teman. Video yang menunjukkan ada pengakuan dari kader Partai Demokrat bahwa ia berusaha diiming-iming suaranya untuk menjatuhkan AHY. Saya akan tunjukkan video itu supaya fair malam ini. Ya, ada video itu dan Anda harus menanggapi itu, Bang Joni. Siap. Karena apakah kemudian betul tudingan Demokrat for sale itu karena Anda berusaha mengiming-iming uang terhadap kader? Saya akan tunjukkan video itu setelah pariwara supaya fair, tetap di Mata Najwa. Nilai NPU apa? Nilai uang berapa? Kalau hadiah pertama itu 25, ya. Beres 100. Saya hanya jawab lebih besar pendapatan saya dari itu. Sejak itu ada yang telepon lagi. Bandar ya? Wah rupanya ini. Mobil listrik. Ada yang telepon lagi, ini yang lucu. Betul. Karena dia mengataskan DPP. Telepon ke saya, cuman dia tidak menyebutkan nama, cuman dia nanya awalnya, Pak Bajuri ini dengan Pak Bajuri, ya masih ketua DPC, ini dengan siapa, saya di DPP, tapi dengan nanya saya ketua DPC, ya. Akhirnya saya bilang, saya bukan ketua DPC, dan saya sekarang bukan ketua DPC, akhirnya dia nanya, siapa ketua DPC di sekarang Garut, oh saya nggak mau peduli, nggak tahu, saya nggak mau kenal, akhirnya saya nggak mau capek gitu aja, akhirnya ketahuan kan, masa Pak Bajuri sebagai yang lama tidak tahu ketua DPC yang sekarang, oh saya nggak mau tahu tentang Demokrat sekarang. Ketua DPC-nya. Tapi nggak segila-gilaan Bandung itu tiket kok. Baik, adu kuat Partai Demokrat. Bang Joni, Anda mengiming-imingi uang kepada kader Partai Demokrat DPC supaya mereka mau menjatuhkan kepemimpinan AHY? Begini ya, tidak pernah ada karena iming-iming Partai Demokrat untuk menjagokan ketua umumnya jadi menang. Dan itu bisa dibuktikan pada Kongres 2 di Bandung. Sebentar, Bang Joni, saya tidak mau masuk ke sana. Saya ingin Anda menanggapi ini. Apakah Betul. Ya, karena itu matching dengan apa yang dikatakan Pak SBY, Demokrat not for sale. Apakah Anda yang berusaha menjual Partai Demokrat? Tidak ada, tidak. Itu kan kader kita. Dia untuk datang untuk menyampaikan keluhan untuk mencari solusi. Tentunya ada biaya operasionalnya. Tiketnya kita kasih, biaya hotelnya kita kasih. Jadi ya Anda memberikan uang? Untuk kader sendiri hal yang biasa. Berapa banyak Anda berikan? Betul. Berapa banyak Anda ada yang uang? 10 juta, ada yang 25 juta. Tergantung bagaimana jauh jaraknya. Kenapa? Kader sendiri. Kalau bukan for sale. Janji 100 juta itu Bang. Kenapa? Yang dijanjikan 100 juta itu. Kau berjanji itu kalian aja bisa berjanji iming-iming. Ini kan yang faktanya yang kita kasih. Yang datang yang diakuinya. Satu, yang kedua juga. Anda mengiming-imingi 100 juta supaya apa? Tidak ada iming-iming. Tadi Anda barusan mengakui Anda mengiming-imingi 100 juta? Siapa? Sana yang bertanya, bukan saya. Jangan ya, dibalik. ketika Anda bilang ya, biasa biaya operasional. 100 juta itu biaya operasional untuk? Yang kita, datang dia ke Jakarta untuk kita menyelesaikan bagaimana persoalan krisis kepemimpinan partai ini. Silakan Bang Herman. Bahwa dijanjikan 100 juta, kemudian diberikan DP 25 juta, dan nanti kalau sudah terlaksana KLB maka akan dilunasi kekurangan itu. Ya. Nah ini coba jelaskan dulu, clearkan dulu. Bang, 100 juta itu dari pihak eksternal itu bukan? Atau dari mana itu? Jangan, saya tidak pernah mau berdosa yang tidak benar. Pihak eksternal tidak ada 1 rupiah pun. Dan itu tidak akan laku. Itu sudah terbukti dari beberapa kongres yang lalu. Tetapi dari pihak kita untuk menyelamatkan Partai Demokrat perlu biaya operasional. Itu jawaban saya. Pak Max. Oke. Jadi ini ada kaitannya pembicaranya dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY tadi. Demokrat not for sale. Memang never to sell. Tetapi Mbak, kalau Demokrat not for sale, di dalam Demokrat ini banyak tengkulak yang memperdagangkan jabatan. Pak Herman, Anda wilayah Jawa Barat, Anda ngecek dengan Ketua DPC Kabupaten Tegal, Ibu Ayu Ingriani.
Dia sekarang meminta kembali uang 500 juta yang diserahkan kepada Ketua DPD Jawa Tengah. Baik. Anda klarifikasi itu sehingga konotasi not for sale yang disebutkan oleh Pak SBY tadi bisa clear. Silakan Kalau Bang di Herman lain ditanggapi, tempat, karena kita sudah harus closing mata Najwa. Ya, Silakan saya kira ditanggapi. pertama bahwa mekanisme ini kan semua diatur oleh ADART. Enggak, masa Sebentar, kita dengarkan, karena waktunya sudah mau habis. Yang kedua, tentu Nanti jangan terakhir ya. mengkait-kaitkan jika ada oknum dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat. Kalau ada oknum, seperti tadi rekaman saya katakan ini bisa enggak, ini yang saya dulu nih. Yang ketiga, Sabar. yang ketiga, Bang, ya kalau ada tengkulak siapa tengkulaknya? Di mana saja? Ya laporkan kepada DPP dong. Dan abang-abang ini kan masa orang-orang DPP hebat. melepas tangan Kalau dari mau menjadikan Demokrat kadernya. hebat, bukan dengan cara kemudian terakhir. menghancurkan dan mengadu domba antar. DPP jangan melepas Itu, tangan Bang. dari kader-kadernya di daerah dong. Oke, Nggak boleh singkat saja, Bang gitu. Jansen, singkat saja. DPD Pengakuan pertanggungjawabkan berbeda apa dengan yang pengakuan sudah para ketua terjadi. DPC, ketua DPD berbeda. Gitu Masa loh. Ini DPP persoalan. melepas tangan? Nggak Silakan boleh singkat, saya sudah begitu. harus- saya sudah Itu harus tidak potong. gentleman Seluruh gitu. teman Partai Demokrat di Indonesia, begitu sebuah keniscayaan regenerasi itu. Karena regenerasi adalah tuntutan perubahan, apalagi ada bonus demografi begitu. Para senior-senior kita ini harusnya bangga melihat kita adik-adiknya ini tambah maju. Oke. Itu dia. Enggak lah, saya Jadi nggak mari bangga kita melihat bahwa hentikan ada yang diperas kayak narasi-narasi Baik. yang menyerang dan merusak partai. Baik. Jikapun mengeluarkan narasi, mari yang arahnya perbaikan partai begitu. Baik. Jadi Demokrat solid, Habis itu saya. di bawah Baik. SBY, di bawah AHY. Oke, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Sedikit semenit. Kader-kader Partai Oke. Demokrat, jangan takut ditekan bahkan dipecat. Kita akan kembalikan kongres luar biasa ada yang yang menekan. akan datang. Kita Baik. jaga soliditas. Kita jaga soliditas. Ya, Baik. mari buktikan Tidak ada yang menekan. bahwa Anda Bego. tidak boleh ditekan. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih Bang Kodari sudah bergabung dari luar studio. Terima kasih. Selamat malam, sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Herman Heron aja tidak Partai-partai di Indonesia rutin dihantam perpecahan. Tak habis-habis cerita partai yang mengalami pembelahan. Figur sentral mendadak terpental, sudah biasa pendiri partai ditendang keluar, bukan kisah istimewa. Inilah akibat partai dirancang untuk menyokong figur. Saat sang sosok merapuh, maka partai mudah hancur. Organ demokrasi kita kerap dianggap milik pribadi, regenerasi yang malah menyuburkan politik dinasti. Jika terbelah, niscaya perkara kekuasaan tak ada yang pecah kongsi karena gagasan. Akibatnya, kerja-kerja mengawal agenda kerakyatan selalu rentan disisihkan jadi pekerjaan sampingan. Ketika institusi demokrasi terus terbelit urusan sendiri, entah bagaimana aspirasi konstituen bisa dieksekusi. Saat orang luar mudah merengsek langsung ke jantung, jangan-jangan itulah tanda raksasa berkaki lempung. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.